Ya, kita akan mulai rekan-rekan persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya coba pastikan dulu berarti untuk yang di Immanuel minggu pertama berarti siapa Cirin? Urutannya gimana tuh yang Immanuel? Bantu jawab ya, bantu jawab Silakan Pak Puji. nih. Minggu pertama itu Kak Tari, Oke, minggu kedua diriku, oke, minggu ketiga Bu Eva, oke, minggu keempat si Irin. oke siap, aman berarti Immanuel. Terus kalau yang apa namanya untuk yang remaja saya cek di jadwalnya itu Mbak Ning, minggu pertama Mbak Ning ini, minggu kedua Ciepa, minggu ketiga atau tanggal 17 itu Pak Abel, minggu keempat dari luar Pendeta Immanuel Adam. Oke, kita akan mulai persiapan kita, rekan-rekan dari dan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersahati bersama hadir di media online ini untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan September yang akan datang. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami memulai jalannya persiapan ini. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba lihat dulu overview-nya. Untuk persiapan kali ini, selama bulan September, 4 minggu ke depan, temanya kita akan banyak bicara soal Tuhan Yesus sahabatku. Itu tema besarnya gitu ya. Bagian temanya, yang pertama, minggu pertama itu adalah Tuhan, aku mau curhat. Minggu kedua, itu saya sedikit modifikasi judulnya, substansinya sama sebenarnya, Tuhan ampunilah aku gitu ya. Jadi depannya ada Tuhannya. Terus kalau yang minggu ketiga judul aslinya Tuhan adalah setia, dan saya rubah sedikit jadi Allah yang setia kayak judul lagu gitu ya. Dan yang keempat, nah ini sedikit dimodifikasi, dipotong gitu ya. Karena kan God is always listening and understanding. Kayaknya kurang catchy gitu ya kalimatnya, akhirnya saya ganti always listening, always understanding. Mungkin mendengar kalimat ini jadi keinget iklan gitu ya. Saya nggak di-endorse sama iklan yang apa namanya always, tagline-nya always listening, always understanding, tapi ini akan mempengaruhi jalannya apa namanya jalannya materi di minggu keempat gitu ya. Walaupun terlihat dipersingkat, tetapi lebih catchy dan akan mempengaruhi jalannya materi di minggu keempat. Oleh karena itu, marilah kita melihat satu persatu, dimulai dari minggu pertama. Temanya dengan Tuhan aku mau curhat. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7. Saya minta dengan kasih mungkin Mbak Ning untuk membacakan bagian ini, Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7. Silakan Mbak Ning. Matius 6 ayat 5 sampai 7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mbak Ning. Nah, rekan-rekan, apa sih yang mau kita lihat dari materi ini gitu ya. Kalau kita lihat, materi ini merupakan pengajaran Yesus ya, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Injil. Ini merupakan pengajaran Yesus yang kalau Matius 6 berarti ini masih rangkaian khotbah di bukit, serial pengajaran Yesus. Nah, di dalam bagian ini apa yang dibahas? Poinnya adalah tentang sikap dan tindakan berdoa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya.
para muridnya, setiap mereka yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Di mana sebagai pengikut Kristus tidak boleh berdoa dengan cara yang dilakukan pada umumnya. Caranya apa aja yang dilakukan pada umum? Nah, ini yang dibahas di dalam ayat kelima, ya. Cara berdoa orang munafik. Loh, memangnya ada cara berdoa orang munafik? Ada. Dan apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadat, pada tikungan jalan raya, bahkan di pasar-pasar, itu adalah teknik berdoa yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Para ahli Taurat umumnya berdoa dengan cara seperti itu. Ya. Di mana mereka berdoa pun motivasinya bukan secara tulus ikhlas, tapi motivasinya apa? Untuk mendapatkan perhatian dari orang banyak. Kata-katanya pun bertele-tele, ya. Kalau bisa panjang-panjang. Kalau kita ingat satu kali di dalam bagian Injil juga Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang doa orang ahli Taurat atau seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai, gitu ya. Orang yang yang istilahnya yang ahli Taurat itu, dia doanya kan panjang. Tuhan, aku bersyukur, aku pernah tidak ini, tidak itu. Wah, panjang lebar, luas dan dalam. Tapi seorang yang pemungut cukai, dia sampai nunduk ke tanah, dia pukul-pukul dirinya, dia minta ampun bahkan sama Tuhan. Nah, ketika dikatakan yang mana yang doanya yang didengar ternyata yang lebih simpel, tidak bertele-tele, tetapi dia dinaikkan dengan jujur, dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk mendapatkan perhatian dari khalayak ramai, tetapi benar-benar menjadi komunikasi yang diungkapkan dari dirinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan yang harus hidup dalam cara baru, Yesus berpesan, ketika kita berdoa jangan menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Jangan pakai doa untuk istilahnya dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan sendiri, ya. Doa dijual, ya. Saya pernah dengar beberapa kasus gitu ya, ketika di gereja-gereja tertentu, ya bukan GKI sih gitu ya, bahwa kalau mau undang pendeta berdoa itu istilahnya ada ininya, ada fee-nya gitu ya. Nah, itu kan sudah di luar koridor doa. Nah, ini dikritik oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini, bahwa komunikasi dengan Allah itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk meraup keuntungan pribadi, tapi apa? Memang benar-benar harus dipakai sebagai media pertemuan kita dengan Tuhan, karena Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Ya. Doa Yesus aja kan, supaya mereka semua menjadi satu. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana mereka berada, di situ aku berada. Allah ingin kita punya komunikasi yang intim di tempat yang tertutup, di tempat yang tersembunyi. Kalau di dalam terjemahan yang lebih baru dikatakan sebagai di tempat yang yang tersembunyi dan juga yang private gitu ya. Jangan bertele-tele, tapi straight to the point saja. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari materi ini. Nah, kita mau tekankan bahwa berakar dari kenyataan, ya, bahwa remaja dan anak-anak mengungkapkan curhat mereka banyak di media-media yang ada pada mereka yang bisa dilihat oleh orang banyak. Secara khusus contohnya media sosial yang ada pada mereka. Anak-anak mana yang nggak punya media sosial, baik itu di private, baik itu di hide, mereka minimal punya media sosial maupun media komunikasi. Curhatlah di media sosial, ditulislah panjang lebar, luas dan dalam. Membuatnya apa? Sebenarnya akhirnya curhat mereka diketahui oleh publik. Apakah itu hal yang baik? Ya kalau kita jadikan pelajaran, ya itu jadi hal yang baik. Tapi tidak jarang curhat yang diungkapkan kalau kita lihat gitu ya kehidupan para
selebgram, lalu juga yang sejenisnya dengan itu gitu ya. Nah, mereka ternyata curhatan itu bisa dipolitisir bahkan. Bisa dijadikan sesuatu yang tidak baik. Yang dampaknya nanti mereka sendiri yang merasakannya. Nah, oleh karena itu melalui materi ini kita mau ajak anak remaja. Kalau kalian mau curhat, curhatlah di ruang personal. Yang kalau kalian merasa tidak ada yang mendengar, daripada ditulis di media sosial, curhatlah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyediakan ruang personal itu, ruang pribadi itu. Lewat apa? Lewat doa yang kita panjatkan. Karena apa? Karena doa kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau mencoba mengarahkan diri kita untuk mencari suara Tuhan dan mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, tujuan dari materi ini, anak dan remaja menjadikan doa sebagai media untuk berdialog dengan Tuhan dan mencurahkan isi hatinya di dalam doa yang dipanjatkan. Itu untuk minggu pertama. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari rekan-rekan, dipersilakan. Kalau saya cukup, Pak. Terima kasih, Mbak Ning. Lagi rekan-rekan yang lain? Mungkin bisa Pak dicarinya tuh untuk yang mereka aja kalau tentang doa apa gitu kan mungkin mereka juga udah tahu, tapi mereka harus tahu fokusnya itu kalau dapat masalah atau apa tuh kemana gitu harusnya mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka gitu. Dan itu juga yang membuat mereka akhirnya menyadari bahwa bagaimana hubungan mereka sebenarnya dengan Tuhan gitu. Nah, itu juga berhubungan juga dengan mental anak-anak yang strawberry nih, yang sekarang nih. Apa-apa curhat, apa-apa ngomongnya itu dalam artian curhatnya itu bukan cuma sekedar dia ngungkapin apa yang dia rasain gitu, tapi juga seringkali dia ngomonginnya itu supaya dapat atensi dari orang lain, supaya dapat empati dari orang lain gitu. Jadi akhirnya itu ketika ya akhirnya melenceng, jadi maksudnya tuh apa-apa ya diada-adain, apa curhat, beneran curhat gitu. Nah, kayak gitu sih menurut aku sih sebenarnya. Mungkin lebih bisa ke hari-hari mereka gitu. Dikit-dikit bukan curhat sih, dikit-dikit ke bawah perasaan jadinya. Baper. Itu. Iya, maksudnya itu kan curhat itu kan normal sebenarnya kan, psikologis lah gitu ya, sesuatu yang wajar kan. Kita juga kadang-kadang juga kan suka curhat kan, ngomong atau kalau lagi gimana. Tapi nggak semua curhat itu mencari solusi gitu loh. Seringkali mereka itu akhirnya cuman supaya dapat pengakuan, supaya dapat perhatian gitu. Nah, itu banyak sih kayak gitu. Nah, itu juga mungkin harus jadi tekanan juga ini di cerita yang di minggu pertama ini, karena kalau kita lihat di media sosial banyak tuh kayak misalkan terakhirnya sekian cerita dari saya, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Lah, kok curhat ada sekian dan terima kasih. Ini emang review mobil saya pikir. Wah, nah itu mungkin harus ditekankan juga pada anak-anak bagaimana mereka juga di dalam curhat pun mereka harus bijak gitu loh. Jangan apa ya? Kalau memang mereka merasa tidak ada yang mendengar, Tuhan mau mendengarkan kok gitu ya. Jangan sampai istilahnya nulis di buat apa sih nulis di media sosial, pada akhirnya kalau curhat itu kan media sosial itu bukan tempat curhat. Itu kan tempat berbagi sesuatu yang menguatkan, kadang bukan sesuatu yang menghancurkan. Kalau bikin orang jadi waspada no problem, tapi kalau misalkan malah bikin orang jadi nggak percaya kan, nah ngapain? Tapi mungkin bisa masuk ke tema besarnya Pak, Tuhan Yesus sahabatku. Bisa itu sih, sangat bisa. Jadi mereka sambunginnya bridge-nya ke situ sih gitu. Bahwa kan mereka pengennya kan ada harapan kan dengan curhat ini tuh, ada harapan mereka. Ya mungkin yang baik mah pengen ada yang mendengarkan keluh kesah mereka gitu kan. Pengen mereka juga mendapat solusi gitu kan. Tapi seringkali kan
apa-apa dicurhatin, akhirnya kan semua juga dia udah nggak punya privacy akhirannya dalam Nah itu. sehariannya. Dan kita bisa masukin bahwa kalau mau curhat ke Tuhan dulu lah gitu, jangan Ya, keburu-buru ke media sosial atau apa. Dan kita bisa masuk juga dalam artian jangan berharap penuh sama manusia karena kita bakal kecewa. Cuman nah Tuhan yang itu. bisa ngasih pengharapan gitu. Cuman Ada Tuhan ayat yang bisa Alkitab. setia gitu maksud aku tuh. Mungkin Bisa bisa sih, lah Ci. ke situ. Bisa. Ada ayat Alkitabnya itu kalau nggak salah. Jangan berharap pada manusia, berharaplah kepada Tuhan, itu ada. Ya ada di Yesaya. Kalau nggak salah. Nanti bisa dicek mungkin di baik Katari maupun Mbak Ning, bisa dipakai sebagai tekanannya itu. Karena tetap tema besar ini harus ditekankan dalam penekanan selama sebulan gitu ya. Supaya ada kesinambungan. Oke, Pak. Makasih masukannya, Baik, Eva. kita lanjut ya Sama-sama. rekan-rekan untuk ke minggu kedua. Ya, untuk minggu kedua dengan tema Tuhan ampunilah aku. Bacaan diambil dari Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 8. Mungkin dalam kesempatan ini saya minta dengan hormat dan dengan kasih, Pak boleh bantu baca. Silakan, Ci. Hosea 14 ayat 1 sampai 8. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan dan perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini memang kalimatnya agak berat gitu ya, apalagi ini nubuatan Nabi Hosea yang diberikan secara khusus. Nabi Hosea adalah nabi yang bekerja di Israel Utara. Nabi Hosea bekerja pasca perpecahan Israel, dan dia bekerja di Israel Utara. Makanya kita lihat di ayat 1 itu ada kata Samaria. Gitu ya. Namun kalau kita lihat secara ringkas, ini merupakan situasi yang menggambarkan kondisi Israel secara umum juga. Tidak hanya Israel Utara, tapi juga saudaranya yang ada di selatan. Pada masa Nabi Hosea melayani sebagai Nabi Tuhan. Mereka secara umum, satu, tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, meninggalkan ibadah mereka dan melanggar ke-10 firman, di mana ini adalah UUD-nya kehidupan umat Israel gitu ya, ke-10 firman. Dan apa? Ya, karena meninggalkan ke-10 firman Tuhan, akhirnya ya mereka hidup tidak menurut firman Allah. Hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam mendua hati, dan sebagainya. Nah, dalam bagian ini Tuhan memanggil umatnya untuk bertobat ya, melalui Nabi Hosea dari segala kesalahan mereka. Kalau kita lihat di Hosea 14 ini, kalau 2-4 dari ayat 2 sampai dengan 4 itu adalah ajakan bertobat. Dan di ayat 4 di situ dikatakan Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Karena pada saat itu Israel Utara punya aliansi gitu ya, alliance dengan kerajaan Assyria, atau dalam Alkitab kita dikatakan sebagai Asyur. Nah, dalam bagian ini Tuhan mengajak melalui Nabi Hosea umat Israel untuk bertobat ya,
Karena apa? Murka Tuhan sudah menanti di depan mata mereka. Di ayat 1 itu ada sebuah kota namanya Samaria. Itu merupakan pusat pemerintahan dari Israel Utara. Kalau Israel Utara pusatnya Samaria, Israel Selatan atau kerajaan Yehuda pusatnya di Yerusalem. Nanti di perjanjian baru, fun facts-nya adalah ketika kita membaca, maka istilah Samaria ini dipakai untuk menggambarkan orang-orang Israel yang sudah tidak pure Israel lagi. Makanya selalu dikatakan ketika pergilah jadikanlah pergilah baptislah mereka dan aku akan menyertai kamu, itu kan dari Yudea dulu, baru Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyebutan itu in order itu bukan tanpa alasan, tapi karena Samaria kelak di kemudian hari ketika Israel Utara jatuh itu akan dikenang sebagai orang Israel yang tidak menjaga kemurnian hidup. Mereka lah bangsa Israel yang kelak melakukan tindakan kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat Israel itu kemurnian keturunan sangat dijunjung tinggi. Di dalam bagian ini, Samaria digambarkan di ayat 1 itu sudah mau dihancurkan oleh murka Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang. Nah, ini agak sadis gitu ya. Rekan-rekan, bayi-bayinya akan diremukkan, perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Penghukuman yang begitu sadis yang berasal daripada Tuhan. Namun di dalam bagian ini, ketika mereka mau bertobat dan menjawab panggilan pertobatan itu, mereka akan mendapat alternate law atau hal yang lain sebagaimana dipaparkan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau mereka mau bertobat. Kalau mereka mau mengaku dosa mereka bertobat dan hidup dalam cara yang baru, maka Israel akan dibawa oleh Tuhan kepada pemulihan yang sejati. Karena Tuhan telah merancangkan pemulihan itu sedemikian rupa. Ada di ayat 5 sampai dengan ayat 8. Nah, apa yang mau kita paparkan kepada anak-anak melalui cerita ini? Yang pertama adalah harus kita awali dulu dari realitanya. Di lapangan realitasnya, rasanya buat anak-anak mengatakan permohonan maaf itu sangat sulit. Ya. Mengatakan maaf gitu ya, sangat susah. Ngomong permisi aja kadang susah, walaupun tukang kurir selalu ngomong misi. Ya. Menyatakan permohonan maaf, meminta ampun atas kesalahan yang mereka perbuat, semakin kesini anak-anak semakin susah. Dampak itu kenapa bisa demikian? Sebuah studi mengatakan begini. Itu merupakan dampak dari mekanisme pertahanan diri mereka yang terbentuk. Kenapa terbentuknya? Karena zaman sekarang masyarakat itu tuntutannya begitu tinggi. Sampai boleh dibilang tidak boleh salah. Makanya keluarlah judul lagu ada Ojo Dibandingke lah, lalu juga ya kalau orang bule I can't be perfect, saya lupa itu judul lagu dari mana gitu ya. Intinya orang-orang tuh kesalahan itu sangat tidak bisa ditolerir zaman sekarang. Akhirnya dampaknya apa? Ke generasi-generasi muda, dampaknya ialah mereka mekanisme pertahanan dirinya menjadi sangat tinggi. Termasuk di anak-anak kita. Dari anak-anak yang kecil banget sampai yang sudah remaja. Itu sangat luar biasa defense mekanismenya. Oleh karena itu kita lewat materi ini kita mau ajak anak-anak mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tuhan mengajak mereka untuk berani mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan dan apa? Memohon ampun pengampunan yang berasal daripadanya. Tidak hanya sekedar berani menyatakan kesalahan, berani meminta maaf dan menyatakan kesalahan, tapi juga mereka diajak untuk hidup dalam cara yang baru, cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai dampak dari pertobatan yang nyata, karena pertobatan itu tidak diam. Pertobatan adalah gaya hidup yang membentuk mereka dalam hidup sehari-hari menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih baru dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, tujuannya anak dan remaja berani untuk mengakui kesalahan, berani meminta dan memohon pengampunan
serta berani hidup dalam cara baru yang berkenan kepada Tuhan dengan apa? Terus mau menata dan memperbaiki diri mereka. Ini untuk minggu kedua. Barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya atau memberi masukan, dipersilakan. Balikin dong yang pertama tadi. Oh, sebentar, Cik. Mana caranya? Oke. Nah, ini, Cik. Setuju, defense mechanism bener. Untuk mereka anak-anak itu kadang-kadang jadi suka ada penyangkalan diri sendiri, tahu salah tapi mereka nggak mau ngaku gitu kan. Untuk anak-anak yang Tuhan ampunilah aku ini. Terus kadang-kadang mereka juga jadi kompensasi atau ngalihin ke yang lain. Seperti itu. Mungkin lebih ke situ sih Pak untuk penekanannya ke mereka gitu. Ada denial biasanya penyangkalan diri gitu. Iya, denial istilahnya yang lain. Saya juga baru ingat. Ya, ada penyangkalan diri mereka gitu. Iya, dan Israel juga begitu kondisinya soalnya sih. Ada sih di dalam Alkitabnya ini. Makanya dampak denial atau defense mechanism itu kan di ayat 1 jadinya. Harus mendapat hukuman karena itu bisa ditekanin di itunya. Dibuat ke anak-anak harus ditekankan itu. Dan juga memohon ampun sama Tuhan tuh bukan seperti ritual aja, ngomong bentar ya minta maaf tapi nggak dilakukan gitu. Diulang lagi gitu. Perlu adanya integritas dari mereka juga, bahwa untuk memohon ampun itu bukan sekedar ngomong doang gitu, harus ada tindakannya gitu. Iya, jangan jatuh lagi pada kesalahan yang sama, atau juga jangan tobat terus kumat gitu. Iya, jadi tobat terus kumat gitu. Bisa itu Cik dimasukin sih Ya. Dan memang itu harus ditekankan gitu. Poinnya. Cukup sih kalau buat Cici mah. Terima kasih Cik. Rekan lain ada tambahan? Pak Puji mungkin mau ditambahin apa Pak Puji selaku Mas berkanan dengan Nabi Hosea? Pak Puji? Suaranya internet ya kali. Oh, internetnya parah. Kayaknya yang September ini lebih pada kehidupan remaja ya Pak Sam ya. Kehidupan mereka sehari-hari gitu. Betul. Lebih ke keseharian, lebih ke apa ya istilahnya bagaimana mereka memaknai kehidupan, bahwa mereka tuh punya sahabat loh. Karena kan anak-anak sekarang itu kan selalu merasa ditinggalkan, main fokusnya gitu ya, selalu merasa ditinggalkan, nggak punya teman, nggak ada yang mau mengerti mereka. Nah, melalui tema di bulan September ini, tema besarnya Tuhan Yesus sahabatku, kita itu mau jadi anak-anak tuh diingetin sama remaja bahwa sebenarnya tuh kalian punya sahabat yang paling setia, jauh melebihi sahabat-sahabat yang ada di dunia ini, yang kalau suka ngumpul, kalau duka kalian ditinggalkan gitu ya. Tuhan Yesus itu selalu hadir dan bahkan mengarahkan hidup. Nah, itu sebenarnya poinnya di situ. Mendekatkan diri pada Tuhan supaya anak-anak tuh nggak merasa sendirian, tapi mereka yakin, percaya bahwa Tuhan ada dan mau menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Oke, saya pikir kita bisa lanjut ke minggu ketiga, begitu ya. Minggu ketiga ini dengan tema Allah yang setia, bahan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin saya minta tolong yang dikasihi dan juga dibanggakan, Pak Abel boleh bantu dibaca, Pak Abel? Ya, baik Pak Sam, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat,
Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, terima kasih Pak Abel. Baik, apa yang mau kita lihat dari bahan Alkitab ini? Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini secara khusus mereka mayoritas sebagian besar adalah petobat-petobat baru, petobat-petobat baru yang convert, bahasa lebih gampang ya, mereka convert gitu ya, dari kehidupan lama mereka menjadi pengikut Kristus. Dan ini merupakan buah karya pekabaran Injil Paulus dan Silas. Secara khusus kalau kita ingat di Kisah Para Rasul, Paulus dan juga Silas dan rekan-rekan yang lain, mereka itu banyak bekerja untuk mengkonvert atau mempertobatkan orang-orang yang non-Yahudi. Jadi orang-orang Yunani, atau dalam bahasa lain dikatakan sebagai orang tidak bersunat di luar Yahudi. Nah, ini Tesalonika pun kurang lebih sama. Mereka banyak petobat-petobat baru di sana ya. Jadi sebagai petobat-petobat baru dan sebagai jemaat perdana pada umumnya, mereka tidak lepas dari tekanan-tekanan sebagai umat Kristen. Bukan hanya tekanan yang berasal dari luar saja, dari pemerintah Roma, dari orang-orang di sekitar mereka, tapi juga dari dalam diri mereka sendiri pun ada. Dari orang-orang yang mengaku sebagai guru palsu, kabar-kabar Injil palsu, di mana mereka menyebarkan ajaran palsu dengan kekristenan. Nah, sebagaimana kalau udah ada yang palsu-palsu ini, biasanya ada terjadi clash sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ada clash dan juga muncul pertanyaan-pertanyaan kepada para rasul ini, secara khusus Paulus dan Silas. Nah, di dalam suratnya ini Paulus menjawab keluhan-keluhan mereka, bahkan sebenarnya arahannya itu lebih ke personal mereka, bahwa mereka ini gimana sebenarnya, apakah saya sanggup sebagai seorang Kristen melewati tekanan-tekanan ini. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka untuk lewat tekanan-tekanan tersebut. Tapi melewati badai cobaan itu, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan semakin mempertebal keimanan mereka. Tuhan semakin menambah kekuatan mereka. Karena Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Umat bersama-sama dikuatkan dan bersama-sama dimampukan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Apa yang mau kita tekankan lewat cerita ini kepada anak-anak? Kalau bicara kesetiaan, ya anak-anak suka sih ngomong tentang kesetiaan gitu ya. Dibikin jokes juga, ya manisnya di awal, nggak mau minum teh yang manis, kenapa? Manis di awal aja, di belakangnya nggak manis. Tuh mereka suka sekali. Karena apa? Kalau kita bicara tentang kesetiaan, manusia itu menjadi umat yang tidak setia dan sangat sering. Tuhan setia kepada kita, tapi kita sering tidak setia kepada Tuhan. Sangat mudah di kalangan anak-anak dan remaja itu mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan identitas mereka dengan apa? Ya walaupun mereka masih Kristen kok Pak, masih ini kok, tapi apa? Mereka tidak peduli dengan kehidupan keimanan mereka. Mereka menjauhi ibadah. Mereka tidak lagi peduli dengan, boleh dibilang, bagaimana cara mereka hidup. Tidak lagi peduli walaupun sebagai seorang Kristen mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Anak-anak muda, bahkan remaja kita sampai ke anak-anak terkadang seperti itu pada saat ini. Karena mereka menganggap, dalam tanda kutip, menganggap remeh
Bisa banyak faktor kalau kita bicara kenapa penyebabnya, mulai dari lingkungan keluarga, mulai dari mungkin pendidikan juga dan segala macamnya. Tetapi yang jelas itulah fakta yang kita temukan, bahwa anak-anak cukup mudah untuk meninggalkan Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu atau kondisi-kondisi yang menekan. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk melihat dan mengingat kembali bahwa Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang mereka muliakan adalah Tuhan yang selalu hadir dan selalu menolong, selalu menyertai, supaya kita menjadi anak-anak yang hidup dalam firman-Nya. Kalau dunia boleh meninggalkan kita, dunia tidak setia sama kita, tetapi Allah adalah setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan, bahkan Allah tidak pernah membuang kita. Dia selalu mau menjangkau kita. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai anak-anak muda Kristen merespons kesetiaan itu dengan kesetiaan kita juga. Yang mau bekerja lebih bagi Tuhan. Mau hidup di dalam firman-Nya. Tidak menjadi anak muda Kristen yang hidup asal-asalan, tetapi menjadikan hidupnya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Tujuan dari materi ini, anak dan remaja meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah setia dan mau menyatakan sikap iman itu dengan kesetiaan untuk membaktikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu untuk minggu ketiga bulan September. Barangkali ada tambahan atau respon dari rekan-rekan semua, dipersilakan. Si nyambung semua ini. Sampai ke minggu keempat nanti nyambung. Pak Abel, aman Pak Abel? Ya, mungkin kalau dari saya, Pak Sam, karena ini temanya menarik ya. Bagaimana anak remaja bisa melihat suatu figur yang ditekankan dalam bacaan kita, bahwa dia belajar dari suatu kisah Timotius. Timotius dipanggil Paulus untuk menjadi partnernya. Awalnya kan Timotius meragukan dirinya bahwa oh aku tidak bisa karena masih muda, masih remaja pada saat itu 13 tahun. Tapi Paulus meyakini bahwa ada potensi di dalam diri Timotius untuk bagaimana Timotius bisa merubah jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Yang mereka hidup dalam penindasan, penganiayaan, bahkan penolakan-penolakan. Nah, di sini mungkin saya mau menekankan bahwa anak remaja tidak lagi lah untuk saling mengejek satu dengan yang lain, bullying, bahkan terkadang suka sindiran-sindiran keras di sosmed, balas-balasan status yang mungkin ini seluruh remaja gereja-gereja paling sering kali dialami ya. Kadang melalui perkataan yang mereka yang suka perang status lah kalau istilah zaman anak sekarang. Wah ini saling itulah, ini saling membuli satu dengan yang lain. Jadi yang mau ditekankan mungkin saya pengen melihat bahwa nggak sepantasnya lagi untuk remaja Kristen sekarang membuli satu dengan yang lain, bahkan mengejek temannya. Melihat bahwa betapa berharganya sih mereka diciptakan Tuhan, bahkan Tuhan aja bisa dengan setia untuk memakai remaja-remaja sekarang. So jadi remaja mungkin bisa lebih setia juga mengisi kehidupan mereka dengan perbuatan, dengan tindakan mereka yang baik, yang positif, yang nggak lagi membuli, yang nggak lagi main-main game sampai larut malam, bahkan sampai ada tuh istilahnya kadang remaja zaman sekarang karena saking depresinya mereka lebih cepat putus asa dan akhirnya mengambil tindakan sendiri untuk ya sudahlah gue mengakhiri hidup gue aja, padahal mereka nggak tahu bahwa betapa berharganya diri mereka, betapa pentingnya mereka diciptakan sama Tuhan. Itu sih Pak Sam. Siap, betul Pak Abel, itu penekanan yang sangat baik sekali gitu ya. Apalagi perang status walaupun ya sampai mereka punya second account gitu. Saya perhatiin kadang kenapa sih anak-anak remaja itu pada atau remaja atau ya kadang yang
Ya seusia saya juga ada aja yang punya second account gitu ya. Kenapa sih orang mesti punya second account? Satu ya nggak cukup apa media sosial, gila ya orang-orang ini gitu ya. Tapi begitu lihat ternyata second account-nya itu buat perang gitu, jadi mesin perang. Itu kayak remaja gereja-gereja sekarang tuh mengalami itu pas di gereja saya juga, GKP pun sama. Jadi kadang saya tekankan, kalian ngapain sih bikin second account untuk saling sindir menyindir, sampai kadang suka di private, aduh. Nah, pakai close friend ujung-ujungnya itu colongan. Itu yang biar nggak ada yang kepo, Kak, jawabannya. Ya seneng aja. Iya, makanya kan. Jadi itu sih kayak yang perlu ditekankan sih. Setuju saya sama Pak Abel, penekanannya di situ memang. Kita harus mengingatkan, ya ngapain sih kalian terlalu banyak bekerja lebih untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Masih banyak hal yang lebih penting dalam kehidupan kalian, bukan perang status gitu ya. Iya, betul sekali. Baik. Mantap Pak Abel, semangat untuk persiapannya. Ada lagi rekan-rekan yang mau ditambahkan? Cukup ya, saya pikir insight-insight Pak Abel. Cukup di pra-remaja nih. Minggu ketiga di Immanuel. Oh iya, Immanuel sih. Bisa juga tuh Ci, karena kan anak-anak Immanuel kayaknya kalau saya perhatikan kadang ngebuka gitu ya IG story saya yang view-nya ini account siapa, aneh-aneh gitu namanya, begitu saya klik, ini kayaknya mukanya muka anak sini gitu ya. Mereka ya banyak juga anak-anak Immanuel yang sudah main media sosial dan ya nggak tahu, tidak menutup kemungkinan juga ada yang isu yang diangkat oleh Pak Abel itu gitu sih. Oke, kita lanjut ke minggu keempat kan. Nah, ini minggu keempat temanya adalah, saya nggak di-endorse untuk tema ini, always listening, always understanding, dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Bentar Pasam. Ini yang minggu keempat itu galau loh itunya. Maksudnya kalau mau diganti. Itu disingkat, Ci. Iya, singkatannya. Jadi kan maksudnya bisa juga ke anak-anak kan galau gitu. Apa mau diganti memang jadi always listening, always understanding? Lebih straight to the point sih sebenarnya, Ci. Kalau saya pakai tema yang ini gitu ya. Karena ya, untuk itunya ada tulisannya galau kan, mungkin mereka juga jadi lebih kena gitu walaupun pakai bahasa Inggris gitu. Terserah sih, cuman boleh juga. Galau itu bukan singkatan dari judulnya ya, Pak? Kenapa, Ci? Sorry. Galau itu bukan singkatan dari judulnya, bukan? Iya, singkatan judulnya galau itu. Oh. Tapi maksudnya kan bisa masuk ke anak-anak kan, banyak yang galau apa gitu. Tapi terserah sih kalau mau di galau baru singkatan. Oh ya bener juga nih teknik marketingnya. Iya, bisa juga. Berarti pakai yang itu aja judulnya tuh, tambahin God is always listening and understanding kalau dia. Iya, betul. Ini galaunya di depan kali ya, galaunya di depan ya. Betul, ya, galaunya di depan. Terus tanda tanya, God always listening, always understanding. Tanda tanya di belakangnya. Pak Abel ini luar biasa. Jadi kan remaja, temanya menarik nih, bisa galau. Kita undang tiap minggu nih Pak Abel nih, tiap bulan diundang. Tiap bulan, cakep. Ini harapan bangsa betul ini. Jadi God is always listening, ya pokoknya disingkat lah ya gitu ya. Pakai galau itu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya minta dengan kasih dan juga dengan hormat, Ci Irin boleh membaca, Ci, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ya, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Sirin. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat bahan Alkitab kita, ini merupakan nasihat Petrus, karena surat Petrus ya. Nasihat Petrus kepada jemaat yang dilayaninya. Kalau tadi Paulus melayani jemaat yang non-Yahudi, banyak kan, orang-orang Gentiles gitu ya. Sedangkan Petrus ini tujuan misinya kepada orang-orang Yahudi. Di mana melalui suratnya ini, Petrus menegaskan tentang sikap hidup sebagai persekutuan umat Tuhan. Yakni apa? Harus hidup saling mengasihi sebagai bentuk refleksi atas kasih Allah yang telah memenuhi mereka. Nah, di dalam bagian ini surat Petrus mau mengingatkan bahwa walaupun mereka mendapat tekanan sebagai seorang Yahudi Kristen pada saat itu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tekanannya itu bukan hanya dari istilahnya dari Romawi ya, orang-orang eksternal yang benar-benar eksternal, tapi juga keluarga-keluarga mereka pun menekan gitu ya. Kalau orang Yahudi udah jadi Kristen, walaupun ada orang Yahudi yang menjadi saudaranya, mereka akan ditolak. Ya. Walaupun mereka dapat tekanan, kalau mereka mampu menunjukkan kualitas hidup yang baik, nah ini penekanannya hampir mirip penekanannya hampir mirip sama Injil Matius di konteksnya. Kalau mereka mampu menunjukkan kualitas hidup yang baik, hadirkan perdamaian, mendoakan mereka yang menjadi musuh, ya, yang menganiaya didoakan, gitu ya. Maka mereka akan menjadi umat yang mencerminkan Kristus dalam diri mereka. Ya. Mencerminkan Kristus yang mau mendengar, mendengarnya pun bukan dengan sekedar hear, sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tetapi mendengar dan merespon, listen, gitu ya. Ini juga yang dilihat bahwa sekalipun itu tidak mudah, Petrus mau mengingatkan kepada umat bahwa Allah itu selalu mau mendengar dan mengerti apa yang menjadi pergumulan dari mereka. Dan juga apa? Tidak hanya mau mendengar dan mengerti saja, tapi Allah pun mau menjawab hal itu lewat caranya yang ajaib. Cara-cara Tuhan yang menolong, cara-cara Tuhan yang misterius, tetapi itu memampukan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Yang mau kita ajarkan pada anak-anak sudah menjadi fakta umum kalau kita perhatikan dari awal penjelasan bahkan dari bulan kemarin, bahwa anak-anak dan remaja masa kini mementingkan kepentingan pribadi. Atau ya orang yang sejalan dengan pribadi mereka. Orang yang sefrekuensi akan lebih diprioritaskan ketimbang mereka yang tidak sefrekuensi. Dan kadang konsep senioritas, konsep bahwa saya lebih berkuasa daripada kamu, bibit-bibitnya sudah muncul sejak mereka anak-anak. Nah, ini apa? Membuat diri mereka susah mengerti situasi yang ada di luar. Di dalam diri mereka, apalagi di luar udah susah, di dalam makin susah. Kalau zaman dulu kan di luar, di dalam aja nggak ngerti, apalagi di luar. Nah, kalau sekarang, di luar aja mereka nggak ngerti, apalagi di dalam. Karena mereka selalu melihatnya keluar dulu, baru ke dalam diri. Ini yang membuat anak-anak akhirnya apa? Tidak mau mengerti dirinya sendiri, dan tidak mau juga mengerti situasi yang ada di luar mereka. Kalaupun mereka mengerti dirinya mereka sendiri, mereka mau mendengarkan diri mereka, itu mendengarkan suara-suara yang disukai oleh pikiran mereka juga. Kalau yang tidak disukai, maka akan mereka tolak. Makanya ada defense mechanism, ada denial yang menjadi situasi yang nyata dalam kehidupan strawberry generation saat ini. Nah, melalui materi ini kita mau ingatin kepada mereka, Tuhan kita, Allah kita, selain daripada dia setia, tapi dia mau mendengar dan mengerti segenap pergumulan kita. He always listening and always understanding our concern. Sudah selayaknya kita sebagai anak-anaknya mau
dan berani mengungkapkan itu karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang mau mendengarkan, dan tidak hanya mendengarkan tapi juga mau mengerti dan memahami. Tapi juga apa? Selain daripada kita mengungkapkan, kita juga meneladani sikap itu dengan apa? Menunjukkan kepedulian kita terhadap diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kepada Tuhan. Menarik kalau kita ingat hukum kasih yang Tuhan Yesus paparkan dalam Matius khususnya, begitu ya, bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan yang setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sangat menarik ketika kita melihat hukum kasih itu, bahwa sebenarnya hukum kasih itu bukan permasalahan siapa duluan yang harus dikasihi. Yesus menggunakan sudut pandang reciprocal di dalam memaparkan hukum kasih. Kalau kamu mengasihi Allah, timbal balik reciprocal itu. Kalau kamu mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya, maka kamu akan mengasihi sesama kamu dan juga dirimu sendiri. Dan ketika kamu bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu akan bisa mengasihi sesama, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kita mau mengajak anak-anak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengerti. Oleh karena itu, selain daripada kita berani mengungkapkan apa yang kita kehendaki kepadanya, kita juga harus mau mendengar dan mengerti Tuhan. Mendengar dan mengerti diri kita sendiri. Mendengar dan mengerti apa maksud orang tua kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman kita. Harus kita tahu dan kita pahami. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau menjadi sahabat. Sahabat bagi siapa saja. Bagi diri mereka sendiri, itu yang paling utama. Bagi orang-orang di luar, dan juga bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi sahabat buat mereka. Dan apa? Membiasakan diri berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Kita ingetin lagi apa yang terjadi di minggu pertama. Jangan curhat itu malah dijadikan media perang gitu ya. Udah cukuplah peperangan itu adanya di luar kita gitu ya. Jangan bawa peperangan ke media sosial gitu ya. Udahlah cukup gitu ya, peperangan di entah mana gitu ya. Kita harus apa? Justru kalau mau curhat, curhatlah pada Tuhan. Punyalah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Dan jadilah sahabat. Karena Tuhan telah menjadi sahabat buat kita, jadilah sahabat bagi Tuhan, bagi diri kita sendiri juga itu penting, dan orang-orang di luar. Itu yang menjadi materi minggu keempat. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Silakan, rekan-rekan. Dan juga Ci Irin. Agak berat tapi pasti bisa. Pak Sam, Ya, Ci. itu harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau menjadi sahabat bagi diri mereka sendiri. Maksudnya apa tah? Bagi Maksudnya diri mereka sendiri, gitu, Ci. maksudnya menerima diri gitu. Iya, satu menerima, ya kan? Satu menerima diri, Ci. Satu menerima, yang poin pertama memang harus menerima. Yang kedua poinnya adalah bagaimana mereka juga mengenal diri mereka. Bukan cuma menerima, tapi juga mengenal. Kenapa ya saya seperti ini? Oh, ternyata karena ini. Selain daripada menerima dan mengenal, harapannya ketika mereka menjadi sahabat bagi diri mereka itu, mereka juga istilahnya mau terus berproses. Mau terus berproses dengan apa? Dengan mau berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana mereka mengundang Tuhan juga untuk bersama-sama berjalan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu, Ci. Jadi istilahnya kenal diri lah gitu secara utuh. Mungkin maksudnya bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu dengan apa yang ada dalam diri kita itu kita bersyukur gitu. Makanya dengan kita bersyukur itu kita bisa mengasihi orang di luar sana. Mungkin gitu kali Pak Sam. Ya, itu juga masuk, Ci. Dari konsep hukum kasih tadi, reciprocal. Gitu. Karena pada akhirnya kenapa ada defense mechanism, kenapa ada denial, kenapa ada fakta-fakta yang kita temukan,
akhirnya apa, kuncinya adalah di diri anak itu sendiri. Mereka terkadang tidak mau menerima diri mereka sendiri yang seperti itu. Gitu. Dan juga udah nggak mau menerima, mereka malah cari pelampiasan pada akhirnya. Gitu sih kurang lebih. Jadi ke insecure itu, Pak. Insecure juga sama, insecurity. Gitu ya. Wah, yang lain kayak saya gitu ya, pernah satu kali yang lain pakai apa namanya, pakai baju warna hitam semua nih, saya doang nih beda nih. Wah, gimana ya, kan jadi bingung akhirnya. Padahal ya sebenarnya nggak masalah pakai baju yang berbeda gitu, karena bukan acara yang resmi. Kurang lebih gitu, Ci Irin. Itu mah kalau pakai baju beda mah lebih pada mereka nggak mau berbeda, kan maunya sama. Tapi Ini ketika kalau berbeda, mereka menjadi insecure gitu loh, Ci. Iya, gitu mereka nggak bisa menerima perbedaan gitu. Nah, iya. Kayaknya mungkin kalau lebih sederhananya gini kali ya Pak. Maksudnya kan memang sulit ya melihat apa yang ada dalam diri sendiri kadang-kadang, dan menerima apa yang kurang dalam diri sendiri itu kan susah gitu ya. Atau nah mungkin untuk remaja gitu belajar menerima dan bersyukur atas apa yang Tuhan telah kasih sama kita. Akan banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi di dalam kehidupan mereka jangan lupa gitu untuk apa yang mereka alami itu mereka syukuri, dan apa ya, balik lagi lah sama Tuhan gitu, bahwa ini Tuhan kasih tuh udah baik gitu adanya. Gitu nggak? Iya sih, itu sih bahasa Gitu kan? sederhananya gitu. Heeh. Apa yang Tuhan hadirkan, baik itu baik udah baik maupun itu adanya. tidak baik, itu buat membentuk kita untuk kebaikan kita. Itu. Makanya menjadi sahabat bagi diri kita sendiri itu kan jadi salah satunya menolong kita untuk mau terima itu dulu di diri sendiri kita. Firm. Iya, terima diri sendiri, udah terima baru kita bisa menerima kehadiran orang-orang di sekitar kita gitu ya. Benerin, bersyukur dulu, ajarin anak-anak bersyukur dulu. Kan susah itu, Ci. Kalau udah bersyukur teh maksudnya mereka juga nggak akan tuh maksudnya ada kayak ngeluh apa juga, tetap mereka lebih ke arah memilih untuk terus bersyukur. Kalau mereka udah terus bersyukur, mereka bisa merasakan bahwa segala sesuatu juga Tuhan pasti tolong dia gitu. Walaupun mungkin dia ada juga pasti kan ada rada ngeluh atau apa, ngerasa sama temen nggak sejalan atau apa ya, tapi tetap mereka akan memilih untuk terus bersyukur kalau mereka memang setiap hari mengisi hidupnya dengan bersyukur gitu. Iya, kayaknya gitu kali Pak, sederhananya ya. Sederhananya gitu. Ya. Mau mendengar dan mengerti diri sendiri. Iya, karena kan kalau di Alkitab kan hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat, gitulah kali ya. Ya. Seberat yang keempat banyak ih. Maksudnya sih. Disarin Rin masuk itu bahwa setiap itu kan Tuhan ciptakan kita semua istimewa. Kayak kemarin ya Jo, Cici nyanyi di anak-anak akhirnya nyanyi lagu Aku Istimewa, padahal nggak ada tuh, udah bikin itu juga nggak ada tuh ke situ tuh. Tapi ngajarin mereka aja bahwa kita setiap orang kan kita istimewa. Gitu kan. Setiap Tuhan ciptakan istimewa. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak unik ada yang gitu, Tuhan ciptakan unik. Itu sih poinnya. Baca dia 3 kali, Rin, bacalah Rin. Iya. Karena menang hidayah. Haleluya. Kita bener tah hidayah tah. 3 kali baca dapat hidayah, bener itu Pak. Iya bener. Sambil baca sambil direnungkan. Oh iya bener, ini keingetan lagi di toko. Oh ini begini gitu. Ada aja cara-cara nanti membukakan kita itu. Ternyata nemu aja gitu. Dan itu cuma kita sendiri yang tahu, Ci. Ya, pokoknya poinnya apapun yang terjadi gitu ya dalam hidup kita, itu kan untuk membentuk kita, memproses kita gitu. Jadi apapun itu ya mau susah, mau seneng, mau enggak ya bersyukur. Ada orang Kristen mah begitu kan, judulnya juga bersyukur. Betul. Salah satu cara untuk bersyukur itu adalah ya itu tadi, bagaimana kita harus selalu
mau mengerti dan ya listening dan understanding itu gitu loh, Ci. Jadi sahabat itu kan gitulah kurang lebih. Itulah pokoknya, Ci, gitu. Udah gitu pokoknya. Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, maka materi kita habis sampai di sini untuk bulan bulan September gitu ya. Nanti ini saya akan kirimkan yang versi PDF-nya ke grup. Ini gimana cara? Oh gini. Oke, ini dia. Ini saya akan kirimkan via WA supaya kita bisa baca lagi dan rekamannya ada di YouTube. Itu bisa ditonton lagi. Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi kita cukup ya sampai di sini. Kita akan tutup persiapan kita dalam doa. Saya minta kesediaannya Kak Jo untuk menutup di dalam doa. Silakan Kak Jo. Baik Pak Sam. Rekan-rekan guru sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau masih mempersatukan kami Tuhan dalam media ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena masih memberikan kami kesehatan ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah kami sudah selesai dalam persiapan untuk persiapan anak-anak sekolah minggu kelas Immanuel ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Engkau berikan kami juga ya Bapa berkat-Mu penuh dengan kasih Tuhan. Agar kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan sebentar lagi akan berpisah dari media ini Tuhan. Bapa, di setiap perjalanan hidup kami kiranya biarlah Engkau yang selalu di hadapan kami dan di depan kami ya Bapa. Agar Engkau senantiasa menuntun dan membimbing setiap langkah kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan. Kami segera serahkan segala hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang membimbing dan mengarahkan malam kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu. Terpujilah Allah Bapa kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Jo. Semua, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Benggalu. Malam. Terima kasih. God bless. Tur nuwun Pak Sam.